Kondisi pendidikan di negara ini menghadapi beberapa tantangan yang cukup serius, seperti akses pendidikan yang kurang merata, kurangnya fasilitas belajar dan tenaga pendidik, kurikulum yang kurang relevan, motivasi belajar para siswa yang menurun, dan hal ini menjadi masalah yang cukup serius. Aku berdiri di sini mengamati sekeliling, kelalaian dan keserakahan di antara sampah-sampah yang berserakan, polusi udara, dan pencemaran lingkungan. Negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Negeri ini bisa hancur jika tidak adanya perubahan. Namun, aku masih melihat peluang untuk berubah. Bukan karena kita sempurna, tapi kita pernah salah dan bisa memperbaikinya. Secara data, pertumbuhan ekonomi terlihat stabil, tapi di lapangan tidak semua merasakannya secara langsung. Pembangunan berjalan cepat, tapi belum sepenuhnya seimbang. Yang kuat semakin kuat, sementara yang kecil masih berusaha bertahan. Masalahnya bukan hanya soal minus atau plus, tapi soal dominasi yang belum dikendalikan. Sebagai pengamat sosial, aku melihat masalah negara ini seperti riak kecil yang dibiarkan tumbuh menjadi badai. Bukan karena rakyat tak bersuara, tapi karena suara itu tenggelam sebelum sempat didengar. Dan ketika negara lupa menoleh pada akar persoalan, yang tersisa hanyalah ilusi kestabilan. Indah dari jauh, retak ketika didekati. Pada akhirnya yang membuat sebuah bangsa goyah bukanlah kekurangan sumber daya, melainkan hilangnya kepercayaan. Kepercayaan itu mudah pecah, dan begitu pecah, seluruh sistem ikut bergetar. Teknologi zaman sekarang adalah teknologi modern yang serba digital dan terhubung internet. Contohnya smartphone, media sosial, kecerdasan buatan AI, komputasi awan, kendaraan listrik, dan perangkat pintar. Teknologi ini membuat komunikasi lebih cepat, pekerjaan lebih efisien, serta informasi mudah diakses kapan saja. Secara keseluruhan, teknologi modern sangat membantu kehidupan manusia, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ada apa dengan saya? Silakan Anda lihat, negara kita sedang tidak baik-baik saja. Apa yang harus kita lakukan? Saya memiliki saran, Pak. Bagaimana kalau misalnya kita memanggil berbagai ahli di negara ini? Gimana ini? Bagus. Silakan Anda hubungi seluruh ahli di negara ini. Baik, Pak. Baik, terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kedatangan rekan-rekan sekalian. Jadi maksud dan tujuan saya mengundang rekan-rekan sekalian di sini adalah untuk membahas terkait dengan keadaan negara kita pada saat ini. Oke rekan-rekan, kondisi negara kita saat ini sedang kacau. Krisis digital, ketimpangan ekonomi, dan masih banyak konflik yang sering terjadi. Ya betul, itulah tujuan saya mengumpulkan kalian di sini, yaitu ingin mengetahui kondisi negara ini di berbagai aspek. Dimulai dari bidang pendidikan, silakan untuk Anda menjelaskan kondisi pendidikan pada saat ini. Oke, baik Pak. Jadi sebenarnya kondisi pendidikan di negara saat ini menghadapi beberapa tantangan yang cukup serius Pak. Dimulai dari akses pendidikan yang tidak merata di wilayah-wilayah yang cukup terpencil, dan juga fasilitas belajar serta tenaga pendidik yang kurang. Selain itu juga terdapat juga permasalahan kurikulum yang tidak relevan dengan siswa, sehingga siswa di negeri ini tidak berpikir kritis dan minim literasi digital Pak. Dan juga ditambah motivasi belajar yang kurang. Jika ini terus terjadi, maka kemungkinan besar kita akan mendapatkan generasi yang tidak bisa meneruskan negeri ini dengan baik Pak. Saya sebagai ahli lingkungan mengamati negeri kita sedang tidak baik-baik saja. Negeri kita sudah tercemar.
banyak sampah yang berserakan, polusi udara, pencemaran air, dan perubahan iklim. Bagaimana nasib negeri ini jika tidak ada perubahan? Saya rasa kita harus melakukan perubahan besar. Oke, baik. Jadi dari bidang lingkungan juga memiliki masalah yang cukup serius, dan kita semua nanti akan bersama-sama untuk memecahkan masalah tersebut. Langsung dilanjutkan dengan bidang ekonomi. Silakan untuk ahli ekonomi untuk menjelaskan kondisi ekonomi pada saat ini. Selama dari bidang ekonomi, saya melakukan pengamatan. Ternyata dari data pertumbuhan ekonomi itu meningkat, Pak. Namun ternyata pada lapangannya, kenyataannya itu hanya ada dominansi yang ada terjadi di dalam perekonomian, Pak. Sehingga keseimbangan dan juga keadilan ekonomi itu dalam jangka panjang akan sangat memburuk, Pak. Seperti itu. Oke, terima kasih kepada ahli ekonomi. Jadi dari bidang ekonomi ini juga harus lebih diperhatikan kembali, yaitu dari aspek perkembangan ekonomi yang berkelanjutan ataupun berkepanjangan, jadi agar lebih diperhatikan kembali. Langsung saja dilanjutkan dengan pengamat sosial. Untuk ahli pengamat sosial dipersilakan untuk menjelaskan keadaan negara pada saat ini. Menurut saya sebagai pengamat sosial, masalahnya itu berakar dari jarak. Jadi jarak yang ada di antara pemerintah dan juga rakyatnya, mulai dari suara-suara publik itu yang tidak didengar, kritik bahkan dianggap salah gitu. Terus dan juga kepercayaan dari para rakyatnya itu yang mulai memudar. Jadi menurut saya kalau semisalkan hubungan itu tidak diperbaiki ya Pak, bahkan kebijakan pun hanya sebagai tambalan, bukanlah sebuah solusi, Pak. Jadi begitu, Pak. Oke, jadi dari ahli pengamat sosial, permasalahannya di sini adalah kesenjangan antara pemerintah dan rakyat, yang dimana untuk kedepannya kita harus tingkatkan kembali hubungan antara pemerintah dan rakyat agar lebih dipererat lagi. Oke, langsung dilanjutkan dengan teknologi. Silakan untuk ahli teknologi dipersilakan untuk menjelaskan keadaan teknologi di negara ini pada saat ini. Baik Pak, dilihat dari teknologi saat ini, teknologi memang membantu kehidupan, tetapi juga menimbulkan beberapa masalah. Banyak orang menjadi terlalu bergantung terhadap teknologi seperti HP, sehingga mengurangi interaksi sosial. Kesenjangan digital juga semakin terlihat karena tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Dan otomatis dapat mengurangi lapangan pekerjaan. Karena itu, penggunaan teknologi perlu diimbangi dengan kesadaran dan literasi digital. Baik Pak, mendengar berbagai permasalahan-permasalahan dari para ahli di berbagai aspek di negara ini, saya menyarankan untuk kita merancang negara baru saja Pak. Betul sekali, saya setuju dengan pendapat Anda untuk merancang negara baru. Jadi bagaimana para ahli, apakah Anda setuju untuk merancang negara baru? Setuju, Pak. Bagaimana Pak kalau nama negara kita Digitopia? Digitopia itu adalah sebuah negara ideal yang dibangun dengan fondasi teknologi. Dan dasar pemikirannya bisa kita ambil dari negara ideal menurut Plato. Karena ia percaya bahwa negara yang baik itu dibangun dengan keadilan dan pembagian peran sesuai dengan keahlian masing-masing. Baik, jadi negara kita namakan Digitopia. Baik Pak, untuk lambang negaranya saya ada usul. Gimana kalau lambang negaranya lingkaran biru dengan 3 emas di dalamnya? Lingkaran biru yang berarti persatuan dan 3 emas, 3 garis melambangkan 3 kelas masyarakat menurut Plato, dan emas yang berarti kebijaksanaan. Bagaimana? Oke, baik, saran Anda saya terima. Silakan Tea, rancang lambang negara kita. Baik Pak, saya akan segera merancangnya. Baik, rancangan lambang negaranya sudah lengkap. Silakan Bapak dan rekan-rekan untuk melihatnya. Oke, jadi tadi dari rancangan lambang dan benderanya sudah lengkap. Langsung saja dilanjutkan dengan sistem dan bentuk negara kita. Untuk para ahli mungkin memiliki saran dan pendapat.
Oke Pak, kita tadi kan memakai konsep negara ideal menurut Plato nih. Nah, dan juga Plato tuh percaya bahwasannya negara ideal itu terdiri dari 3 kelompok. Pertama itu filsuf. Filsuf itu adalah pemimpin yang bijaksana. Yang kedua itu ada penjaga. Penjaga itu adalah pengaman dan pelindung negara. Yang ketiga itu ada produsen. Produsen itu adalah rakyat pekerja, yaitu contohnya tuh kayak petani, peneliti, pedagang, sama inovator. Oke, jadi karena itu sistem pemerintahan distopia adalah republik filosofis. Pemimpin adalah seorang filsuf yang sudah diuji moralnya, bukan dipilih karena popularitas. Jadi masih harus ada majelis rakyat yang bisa menampung aspirasi juga mengawasi kebijakan. Benar sekali, berkaca dari sebelumnya, pemimpin kita tidak akan jadi otoriter, tapi kita harus melihat bahwa pemimpin itu harus ahli dan juga bijak, sesuai dengan Plato, yaitu adalah pemimpin yang harus memahami tentang kebaikan. Tujuan Digitopia adalah menciptakan masyarakat yang bijaksana, sejahtera, dan aman. Negara mendidik rakyat agar hidup sesuai dengan moral. Baik Pak dan rekan-rekan semuanya, saya sudah merangkum hak-hak yang akan diberikan kepada warga Digitopia nantinya, yaitu hak pendidikan moral dan teknologi, hak lingkungan bersih, hak keamanan termasuk keamanan digital, hak kesehatan, hak bekerja sesuai bakat, serta hak perlindungan dari ketidakadilan. Oke, jadi kita sebut sistem ini republik filosofis Digitopia. Sebuah republik yang tidak dipimpin oleh pemimpin yang popularitas, tetapi oleh kebijaksanaan. Artinya, pemimpin tetap bertanggung jawab kepada rakyat. Hanya saja dipilih berdasarkan moral dan kemampuan berpikir, bukan suara terbanyak. Dan Bapak tetap menjadi pemimpin utama karena telah terbukti memimpin pada saat krisis dengan kepala dingin. Oke baik, jadi kita sebagai negara baru, kita harus memiliki inovasi terbaru yang dimana dapat mengembangkan negara kita agar lebih maju lagi. Dari para ahli, apakah memiliki inovasi-inovasi untuk mengembangkan negara ini? Baik Pak, dari saya bidang teknologi, saya mempunyai inovasi terbaru. Di bidang teknologi, kita punya Blue Seal System. Sistem AI untuk mengawasi ancaman siber, deteksi dini peretasan, firewall nasional. Baiklah, Bapak dan rekan-rekan, mari kita lihat. Oke, sebelumnya maaf rekan-rekan sekalian, karena saya ada acara mendadak, jadi rapat kita jeda terlebih dahulu dan akan kita lanjutkan lagi nanti. Oke, baik, terima kasih sebelumnya atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan rapat yang sebelumnya sempat saya jeda. Dan di sini saya sudah menetapkan konstitusi pertama negara kita, yaitu Undang-Undang Digitopia, sebagai dasar hukum tertinggi dari negara kita. Dengan adanya konstitusi ini, Digitopia resmi menjadi negara dengan berlandaskan hukum, bukan hanya keterangan lisan saja. Undang-undang ini bukan untuk membatasi rakyat, tetapi untuk melindungi rakyat. Digitopia akan selalu kuat selama kita setia pada keadilan. Untuk Digitopia, untuk keadilan, untuk harmoni. Digitopia kini berdiri sebagai negeri yang tumbuh dari kebijaksanaan, bergerak dengan teknologi, dan bernafas melalui harmoni. Di bawah kepemimpinan yang tenang namun tegas, negara ini menemukan jalannya sendiri menuju kemakmuran. Digitopia, negeri di mana masa depan tidak ditunggu, tetapi diciptakan bersama.